Ya. Jadi cuma nemu botol kan, saya disuruh megang kok dipoto, astagfirullah ini. Masya Allah, ini bahaya ini. Cuma nemu. Baik. Jadi tidak ngerti saya. Baik. Ya, mohon maaf tidak paham dengan hal-hal yang semacam itu. Intinya akal ini bisa hilang baik karena gila, karena pingsan, karena tidur yang lelap, atau karena mengkonsumsi khamr, baik yang padat, baik yang cair, bubuk atau yang lainnya, bisa membuat hilang akal. Maka saat hilang akal tersebut wudu batal. Tetapi dalam masalah ini memang para ulama itu ada rinciannya. Ada rinciannya. Yang pertama adalah kita baca terlebih dahulu dari kalangan ulama mazhab Hanafi, bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu secara langsung. Jadi tidur tidak membatalkan wudu secara langsung. Nah, menurut mazhab Hanafi itu tidur hanya membatalkan wudu dalam 3 keadaan. Jika ia tidur dalam posisi berbaring pada lambungnya, jadi tidurnya berbaring. Kemudian apa lagi? Tidur dalam posisi terlentang. Kemudian tidur di atas salah satu pangkal pahanya. Maka ketika 3 syarat ini terpenuhi, maksudnya sebenarnya dari 3 syarat ini sederhana sih. Nah, bagian yang biasa keluar itu tidak tersumbat. Prinsipnya begitu. Maka kalau orang tidur itu posisi berbaring atau posisi, intinya pada saat kita tidur itu tidak menutup bagian yang keluar angin. Tetapi kalau menutup bagian yang keluar angin, disumpel misalnya, atau apa lagi, nah, selain disumpel, duduk misalnya, maka itu kondisinya berbeda. Baik Bapak dan Saudara, maka jika tidur dalam keadaan duduk dan dipastikan menempel di tanah, berarti tidak bisa keluar angin, kecuali tidurnya tidak sadar nungging, maka dihukumi batal. Tetapi kalau tidurnya tetap nempel, maka tidak dihukumi batal. Kalau saya pribadi kalau sudah tidur lebih baik berwudu, karena tidak tahu kalau tadi sadar atau tidak pada saat tidur tadi sempat nungging atau tidak, kecuali disumpel pas bangun kok sumpelannya belum hilang, nah itu baru. Tetapi kalau tidak disumpel, meskipun posisi tidurnya nampak masih duduk, siapa tahu tadi pas tidur kita posisi pantatnya ngangkat. Ini mungkin saja terjadi, karena ada kalanya ketika kita tidur tidak sadar apa yang terjadi selama kita tidur tersebut. Sehingga kalau demikian, untuk posisi tidur selama posisinya tidak berubah, maka wudunya tidak batal. Tetapi kalau posisinya berubah, maka wudunya batal. Jadi ukurannya adalah posisi tidurnya tadi dalam keadaan duduk berubah atau tidak. Tetapi kalau kemudian posisi tidurnya terlentang, maka jelas wudunya dianggap batal, atau tengkurap dianggap batal, atau posisi duduk tapi mohon maaf pantatnya tidak nempel, maka dianggap batal. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kenapa dianggap batal? Karena tidak bisa mengontrol dirinya pada saat tidur. Ya, pada saat tidur, kecuali hanya tidur ringan. Kalau tidur ringan maka tidak dianggap batal. Maka tidur itu ada yang sakil, ada yang berat, ada yang khafif, ada yang ringan. Tidur ringan itu tidur tapi masih sadar, isih krungu wong omong-omongan, nah, itu namanya tidur ringan. Nah, itu tidak dianggap batal. Contoh tidur sambil berdiri, nah, seperti kalau bapak ibu pas sholat tarawih itu loh, nah itu tidur ringan, itu tidak dianggap batal wudu. Jadi sadar ora gitu kan,
lap gitu, masih dengar suara imam, masih bisa mengikuti gerakan, tetapi posisinya mata itu tidak terbuka, mata itu tertutup, tapi masih bisa mengikuti. Maka posisi seperti ini wudu tidak batal. Ada yang pernah mengikuti sholat tarawih begitu? Ya? Pernah? Imamnya tidur? Di mana itu? Di itu sholat kemarin itu setelah apel-apelkan pendek, kok lama nggak rukuk ternyata mau keturun ya. Oh gitu ya. Ternyata ini malah ada imam yang ketiduran. Tidak rukuk-rukuk, ternyata tidurnya berdiri. Nah, baik. Kok lucu ya? Wah, baru tahu saya. Kalau saya ada pengalaman, salah seorang rekan kita waktu itu diutus tugas di mana? Di Jakarta, di BSD waktu itu di sana. Ketika ditugaskan di sana, itu dalam posisi capek, lapar, kemudian pada saat sholat itu ngantuk, kemudian terjatuh dan dikira pingsan. Nah, padahal karena ngantuk. Nah, baik. Jadi kalau ngantuk enggak usah jadi imam. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kalau tidurnya ringan, meskipun pada saat tidur tersebut posisinya longgar, persendiannya longgar, tidak menutup rapat, maka tidak membatalkan wudu. Meskipun pangkal panggahnya mengangkat, jadi tidurnya tidak tidak menutup rapat, jadi membuka tidak menutup. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang tadi disampaikan oleh ulama mazhab Hanafi. Maka selagi masih bisa mendengar, selagi masih bisa mengikuti kondisi di sekitar, maka itu dianggap tidur ringan. Kira-kira bisa ngikuti enggak? Kalau sudah tidak bisa ngikuti, maka itu tidur berat. Jadi ukurannya adalah masih bisa mengikuti atau tidak. Sholat gerakannya masih bisa ikut semua. Atau pada saat dia tidur rem-remayam begitu, tahu rem-remayam ya? Lalu kemudian iqomah, maka masih bisa bangkit dan mengikuti. Tapi iqomah bingung dia, tengok kanan kiri gitu, garuk-garuk, masih bingung ngapain. Maka ini sudah termasuk tidur yang berat. Baik, yang berikutnya adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i menyebutkan tidur akan membatalkan wudu jika orang itu tidak bisa memastikan pantatnya tetap dalam posisi duduk. Jadi intinya harus memastikan pantatnya dalam posisi duduk. Maka wudu tidak batal hanya karena kantuk. Jadi meskipun kantuk yang sangat, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi dilek-lek kangelan itu kan ora karuan. Nah, kalau zaman saya kecil tuh lihat Tom and Jerry sampai diganjel itu. Nah, ya, enggak tahu masih ada enggak itu tontonan saya waktu kecil. Maka meskipun sudah ngantuk berat begitu, tidak dianggap membatalkan wudu karena ngantuk tidak sama dengan tidur. Ya, ngantuk tidak sama dengan tidur. Yang membatalkan itu kalau tidur. Maka prinsipnya dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi itu masih sama. Kemudian yang berikutnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali menjelaskan mengenai bab ini adalah tidur membatalkan wudu dalam semua kondisi. Tidur membatalkan wudu dalam semua kondisi. Kecuali jika tidurnya dalam posisi ringan. Tapi semua tidur, baik posisinya duduk, meskipun duduk, kalau sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa mengikuti meskipun duduk, tetap batal. Beda kalau tadi dalam mazhab Syafi'i, kalau posisinya itu duduk,
maka pantatnya tidak bergeser, dan memastikan itu terjadi artinya posisi tidurnya itu bisa dipastikan tidak bergeser, bagian pantat tidak ngangkat meskipun tidurnya angler, tahu angler ya, maka dianggap tidak batal. Tetapi di dalam mazhab Hambali, maka kalau sudah tidurnya seperti itu, betul-betul tidur meskipun posisi duduk, maka dianggap batal. Jadi meskipun posisinya duduk, sehingga duduk meskipun pantat menutup itu tidak pengaruh. Prinsipnya adalah tidur, maka wudunya batal. Sehingga Bapak dan Saudara, menurut kebiasaan, kalau tidur yang sifatnya adalah ringan, artinya yang tadi seperti yang saya sampaikan, masih bisa mendengar, masih bisa mengikuti, itu tidak dianggap tidur. Tetapi kalau sudah khotib mau ngomong apa, tidak tahu, tidak bisa mengikuti, maka ini sudah dianggap batal. Kemudian ulama mazhab Maliki, tidur membatalkan wudu apabila lelap sebentar maupun lama, baik ia tidur dalam posisi duduk, berbaring, ataupun posisi sujud. Jadi baik tidurnya itu, kata ulama mazhab Maliki, itu posisinya lelap meskipun hanya sebentar ataupun lama, sama saja kalau lelap. Jadi nganti lali. Yang lainnya bangun berdiri kok dia masih sujud, Allahu Akbar, dia masih sujud, tahu-tahu gregap mengikuti untuk berdiri, maka menurut ulama mazhab Maliki ini batal karena sudah lelap meskipun hanya sebentar. Ini apa namanya? Kalau bahasa saya sakler. Kalau bahasa sini apa? Apa? Sakliepan, ya. Sakler atau sakliepan, maka itu termasuk batal meskipun tidurnya posisi duduk, apalagi sampai ngorok, maka menurut mazhab Maliki ini jelas batal. Jadi tidak peduli posisinya duduk atau berdiri, berbaring atau sujud, asal lelap maka dia membatalkan wudu. Kecuali tadi tidur ringan. Kalau ringan tidak membatalkan wudu, dia hanya masih bisa mengikuti, tapi rasanya masih seperti kalau tadi saya sampaikan, kalau bapak ibu sedang mengikuti sholat raweh, malamnya bangun malam, siangnya kerja, lalu kemudian posisi capek itu ya, kadang-kadang mengikuti tetapi serasa seperti orang tidur. Ada yang pernah ngerasain begitu? Iya. Iya. Ya, sesuai bab kita, karena ini adalah bab fikih 4 mazhab, maka dikembalikan kepada mazhab awal. Mazhab awalnya yang mana? Kalau kita pakai Maliki suruh wudu lagi. Jadi kalau pakai mazhab Maliki suruh wudu lagi. Kalau pakai mazhab Syafi'i dikasih ultimatum, yang tadi tidurnya masih duduk, pantatnya tidak ngangkat, tidak batal. Tapi kalau pantatnya ngangkat, batal. Jadi dibilang saja, yang pojok tadi ngangkat, wudu lagi. Misalnya. Karena khotib kan tahu mana yang angkat, mana yang enggak. Jadi boleh itu kalau mau seperti itu. Karena khotib juga punya hak untuk menegur atau mengingatkan, atau pas komat bingungi gitu kan. Begitu dibangunkan saya tolah-tolah gitu kan, saya bingung, kukur-kukur begitu. Nah itu khotib boleh itu nyuruh untuk wudu lagi. Pak Paijo wudu lagi. Wes bingung itu. Cuma yang dikhawatirkan besok tidak datang lagi, pindah masjid, karena merasa dipermalukan. Jadi yang negur ya boleh, kalau misalnya posisi sudah iqomah, temannya mengingatkan wudu lagi mawon Pak. Karena memang posisinya sudah lupa apa yang
jadi. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau posisi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi pada prinsipnya masih sama. Kalau posisinya masih bisa mengontrol dirinya, maka tidak dianggap membatalkan wudu. Berbeda tadi kalau di dalam mazhab Hambali itu dalam semua kondisi membatalkan wudu kecuali tidurnya ringan menurut hitungan kebiasaan. Jadi kecuali tidurnya ringan. Kemudian juga mazhab Maliki itu juga tidur membatalkan wudu. Intinya mazhab Hambali sama Maliki sebenarnya masih sama. Semua jenis tidur itu membatalkan wudu. Semua jenis tidur dalam mazhab Hambali dan Maliki itu membatalkan wudu. Kecuali tidurnya ringan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagian yang berikutnya adalah pembatal wudu yang berikutnya adalah al-lams. Al-lams itu menyentuh. Maka untuk kaitannya dengan al-lams ini dalilnya ada di surah An-Nisa, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan menyentuh perempuan. Para ulama di dalam memahami menyentuh perempuan ini memang ada beberapa pemahaman. Yang pertama memang menyentuh itu dipahami ya betul-betul menyentuh, baik syahwat maupun tidak. Maka setiap sentuhan itu membatalkan wudu. Pemahaman yang kedua, makna menyentuh di sini itu adalah jika menyentuh itu menikmati atau bersyahwat. Bersyahwat. Begitu nyentuh maka ini bersyahwat. Kemudian juga pemahaman menyentuh di sini adalah sentuhan yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Jadi kalau bukan hubungan suami istri maka tidak termasuk sentuhan. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama tentang makna menyentuh. Makna menyentuh di sini perempuan ajnab. Ajnab itu perempuan yang bukan mahram. Perempuan yang bukan mahram ini disebut ajnab. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i akan membatalkan wudu secara mutlak, baik disertai rasa nikmat ataupun tidak. Maka asal nyentuh baik ngerasa syahwat ataupun tidak, maka wudunya batal. Meskipun yang disentuhnya itu sudah tua, meskipun yang disentuhnya itu sudah tidak menarik. Wes nyun sewu lho, ini bahasa sekedar untuk ilustrasi. Meskipun sudah tua, ompong, kempot, apalagi ompong, kempot, rambutnya putih, le melaku, bungkuk, ngomongnya celat, apalagi, maka selama dia masih hidup membatalkan wudu. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i seperti itu. Maka tidak peduli yang menyentuh itu tua ataupun muda, menarik atau tidak menarik. Maka ulama mazhab Syafi'i selama wanita itu masih hidup maka menyentuhnya membatalkan wudu. Demikian pula wanita menyentuh laki-laki selama dia masih hidup maka membatalkan wudu. Maka Bapak dan Saudara selama tidak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang tidak membatalkan wudu. Jadi kalau dengan hail, jadi yang batal tadi adalah bila hail tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, nyentuhnya pakai penghalang, maka wudu tidak batal. Ada orang tua sedang sakit gitu kan, wah ini kalau nyentuh wudunya batal. Lalu ngambil plastik, digeser, batal tidak wudunya? Tidak, karena ada plastiknya. Atau kalau tidak pakai plastik, pakai sarung tangan, batal tidak wudunya? Tidak, karena ada sarung tangannya. Bisa plastik, bisa sarung tangan, bisa
tisu atau yang lainnya, baik tebal ataupun tipis, kalau sudah ada penghalangnya maka sentuhan tersebut dianggap tidak terjadi karena adanya penghalang. Maka teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari seluruh tubuh perempuan bagian manapun yang disentuh maka semua membatalkan wudu. Semua membatalkan wudu. Hanya memang di dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i pengecualinya adalah kalau rambut, gigi dan kukunya. Jadi rambut, gigi dan kuku, maka itu tidak membatalkan wudu. Dengan catatan rambut ketemu rambut, maka itu tidak membatalkan wudu. Maka Bapak dan Saudara, kenapa gigi ini membatalkan wudu atau tidak? Prinsipnya kalau gigi tidak membatalkan, tetapi para ulama kemudian berkesimpulan gigi membatalkan karena gigi ada di dalam mulut. Kalau nyentuh gigi berarti nyentuh. Nah, mungkin enggak? Ya. Sehingga di dalam hal ini semua bisa membatalkan wudu karena tidak mungkin nyentuh hanya kukunya. Kalau nyentuh rambut, tangan nyentuh rambut, berarti bukan sesuatu yang tidak merasakan. Maka yang dimaksud tidak batal ini kalau sesuatu yang tidak merasakan. Ya, kuku sama kuku, tapi tik gitu. Maka kalau merasakan, maka itu membatalkan wudu. Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mazhab Syafi'i memberikan satu penjelasan. Seandainya tidak ada mulut dan hanya menyentuh gigi, maka gigi tidak lebih dari sekedar tulang yang tidak bisa dinikmati. Sehingga hal ini tidak membatalkan wudu. Tetapi karena ada mulut, maka menyentuh gigi termasuk membatalkan wudu. Termasuk menyentuh kuku, nyentuhnya dengan sehingga prinsipnya semua membatalkan wudu, kecuali ada bagian yang nyentuh tersebut tidak merasakan. Yang mungkin tidak merasakan yang mana kira-kira? Gigi, kuku, atau rambut? Rambut ya. Baik. Yang berikutnya, wudu juga batal karena menyentuh mayit. Loh, tadi katanya masih hidup. Ya, meninggal pun juga membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Namun tidak batal jika yang disentuh adalah mahram. Ini mayitnya masih mahram. Kalau mayitnya bukan mahram, maka wudunya batal. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, itu tadi adalah pandangan ulama bermadhab Syafi'i. Tidak peduli sentuhannya kepada siapapun, tua maupun muda, menarik maupun tidak. Jadi kroso opo ora kroso, maksudnya kroso opo ora kroso itu bersahwat ataupun tidak, asal menyentuh batal. Itu makna aula mastumun nisa. Yang kedua, ulama madhab Hambali, sentuhan akan membatalkan wudu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang. Artinya menyentuh kalau tanpa syahwat tidak ada masalah. Jadi tidak ada syahwat, tidak ada masalah. Meskipun nanti di kalangan madhab Hambali sebenarnya juga ada silang pendapat di internal madhab Hambali. Tetapi ini yang disampaikan di dalam kitab ini, sentuhan hanya akan membatalkan wudu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang tidak batal. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Sehingga tidak ada bedanya apakah wanita itu mahram atau bukan. Apakah masih hidup atau sudah meninggal. Masih muda atau sudah tua. Dewasa atau masih anak-anak. Secara umum
kalau menimbulkan syahwat maka itu batal. Karena orang yang namanya syahwat itu tidak peduli dia tua ataupun muda. Bahkan yang sudah tua bersyahwat juga banyak. Maka dalam pepatah Jawa ada pepatah gaplek seperingkilan. Apa itu? Apa tadi? Gaplek seperingkilan. Kenapa, Pak? Oh iya, aku rata geling ngomong. Jadi ada pepatah mengatakan gaplek seperingkilan, wong tuwek pedakilan. Nah, jadi meskipun tua juga bisa bersyahwat. Tidak hanya yang muda. Bahkan dengan anak kecil yang bersyahwat ada enggak? Ada. Istilah zaman sekarang apa namanya? Pedofil misalnya. Sehingga meskipun dia tua ataupun muda, dewasa atau anak-anak, itu kalau menimbulkan syahwat itu sama saja. Ini terjadi bagi laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki. Maka intinya adalah ada syahwat atau tidak. Kemudian di dalam bab ini pada prinsipnya antara laki-laki dan perempuan itu harus bisa mengendalikan syahwatnya. Jadi yang membatalkan bukan sentuhannya, tapi efek dari sentuhan itu, syahwat. Kalau dari sentuhan itu tidak ada efeknya, mati rasa begitu, maka tidak batal, tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, sekarang adalah ulama madhab Maliki. Seorang yang berwudu menyentuh orang lain dengan tangan atau bagian tubuhnya, wudunya batal jika terpenuhi syaratnya, yakni sudah balik. Jadi yang nyentuh sudah balik. Kalau belum balik tidak dianggap. Beda dengan Hambali tadi. Di dalam ulama mazhab Hambali tidak peduli balik atau belum, tua ataupun muda, tidak ada masalah, kecil ataupun besar, pokoknya sama saja, kuncinya di syahwat. Kalau di mazhab Syafi'i tadi kuncinya bukan di syahwat, menyentuh. Ya. Tetapi kalau di dalam mazhab Maliki itu ada syarat. Yang disentuh adalah orang yang sudah balik. Yang kedua, sengaja menyentuh. Kalau tidak sengaja, maka dia merasakan syahwat. Jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah balik. Kalau belum balik, belum. Jadi kalau nyentuh perlu tanya, balik enggak? Balik, oh batal. Kemudian balik saja belum tentu batal. Kenapa balik belum tentu batal? Karena tadi diikat dengan syarat berikutnya, syahwat. Jadi balik syahwat. Balik belum? Sudah. Oh, tidak batal. Kenapa? Saya tidak ngerasain apa-apa. Nah, berarti tidak batal. Tapi kalau balik merasakan sesuatu, maka di situ baru batal. Karena tidak hanya diikat dengan sudah balik, tapi juga diikat dengan adanya syahwat. Kemudian sengaja. Jadi kalau nyentuhnya tidak sengaja dan tidak ada rasa, tidak batal. Sengaja, tidak sengaja ada rasa, maka itu juga batal. Jadi kalau misalnya tidak sengaja, itu tidak masalah, selama tidak ada rasa. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak sengaja tetapi kemudian merasakannya, maka juga batal. Rasa ngojo tapi merasakan makser, printing pengkirik, kaya beropo. Nah, jadi ini juga batal. Kemudian juga tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, kain ketemu
kain, maka ini juga tidak batal. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disentuh itu secara normal menimbulkan syahwat. Kalau yang disentuh itu secara normal tidak menimbulkan syahwat, maka tidak batal. Simbah-simbah tidak batal. Karena secara normal tidak menimbulkan syahwat. Bayi tidak batal. Karena secara normal tidak menimbulkan syahwat. Itulah syarat-syarat yang dikemukakan di dalam mazhab Maliki tentang sentuhan yang membatalkan wudu. Syarat-syarat yang di dalam mazhab Maliki sesuatu yang membatalkan wudu. Maka kalau anak kecil tidak masalah. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di dalam bab ini wudunya tidak batal jika tidak terpenuhi syaratnya. Jadi wudunya tidak batal jika tidak terpenuhi syaratnya. Ini memang yang paling susah untuk diingat. Kalau di mazhab Syafi'i tadi gampang diingat. Asal nyentuh batal. Jadi lebih mudah untuk diingat. Di dalam mazhab Hambali tadi nyentuh tidak batal. Kroso baru batal. Tidak peduli umur ataupun menarik atau tidak menarik. Kalau di sini kan dipersyaratkan menarik. Dipersyaratkan tidak ada penghalang. Dipersyaratkan sudah balik. Dipersyaratkan sengaja. Baik. Meskipun amrot. Tahu amrot? Nah, amrot itu ini anak muda yang tampan yang tidak tumbuh jenggotnya. Nah, itu amrot. Yang membuat mirip dengan perempuan. Ya kayak Korea itulah. Laki-laki Korea itu yang model-model begitu, yang masih anak-anak muda, itu namanya amrot. Maka amrot itu juga kalau ada syahwat bisa membatalkan wudu. Karena bisa saja meskipun dia laki-laki, karena nyentuh amrot lalu ada rasa. Karena amrotnya tadi mirip perempuan. Karena amrotnya tadi mirip perempuan. Para ulama bahkan seperti Syekhul Islam itu menyebutkan salah satu yang ketika membahas mengenai godaan syahwat, kalau anak perempuan itu setannya 1, kalau anak laki-laki itu setannya 10. Maksudnya apa? Nah, kalau nyentuh anak perempuan, anak lo ini belum balik, nah, itu setannya 1. Tapi anak yang belum balik, yang laki-laki yang amrot, karena tidak semua anak amrot. Ada anak laki-laki yang dekil, hitam gitu kan. Nah, umpama lo ini, nah, itu tidak masuk amrot. Nah, sudah gitu gigis pula, tidak masuk amrot. Amrot itu yang tampak, tampan, kemudian mirip perempuan, tidak tumbuh bulu-bulunya, nah, sehingga lebih mirip perempuan. Itu amrot, tapi bukan banci ya, bukan. Sehingga ada kemungkinan laki-laki yang menyentuh itu merasa syahwat. Merasa syahwat itu namanya amrot. Baik, nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke teman kita, Mas Nur, yang sudah banyak mengkaji kitab-kitab serupa. Ada tambahan, Mas? Ya. Saya kadang kalau ada Mas Nur itu grogi. Karena perlu tambahan literasi saya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi semua hukum ini
berlaku bagi orang yang menyentuh. Kalau yang disentuh maka tidak berlaku. Jadi berlaku bagi yang menyentuh. Maka ini bagi yang disentuh tidak berlaku. Kecuali yang disentuh tadi menikmati baru berlaku. Karena yang disentuh kadang tidak menikmati. Plek, tidak nikmati. Tidak tahu kan? Maka tidak dianggap batal. Baru batal kalau yang disentuh juga merasa nyaman. Demikian pula di dalam mazhab Maliki, wudu tidak batal karena imajinasi. Jadi berhayal. Jadi karena berhayal meskipun bersyahwat itu tidak membatalkan karena tidak menyentuh. Baru batal kalau madhinya keluar. Jadi tidak batal kalau hanya berhayal atau pikiran kotor. Jadi misalnya lagi berwudu, kemudian pikirannya aneh. Mungkin enggak? Mungkin. Manusia normal. Maka dalam posisi seperti itu menurut mazhab Maliki wudu tidak batal. Bagian yang berikutnya ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi menyebutkan bagian tubuh manapun tidak membatalkan wudu meskipun dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Selama bukan hubungan suami istri. Jadi intinya selama tidak keluar madhi, selama tidak ketemu antara milik laki-laki dan perempuan bagian manapun dengan rasa apapun, selama tidak keluar madhi maka wudunya tidak batal. Nah, ini juga mudah diingat. Nah, ini mudah tidak apa-apa. Karena yang batal adalah hubungan suami istri. Baik, Bapak dan Saudara, pembatal wudu yang berikutnya itu adalah kalau menyentuh bagian vital. Saya agak kerepotan milih bahasa yang tepat. Ya? Oh, boleh bilang begitu, gitu? Baik. Karena menyentuh kemaluan. Maka ini termasuk yang membatalkan wudu. Tetapi juga ulama berbeda pendapat mengenai masalah menyentuh kemaluan ini. Yang seperti apakah yang membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan? Karena menyentuh kemaluan di sini nanti pendapat para ulama berbeda antara pakai bibatinil kaf bagian dalam tangan dengan bagian punggung tangan. Dengan penghalang atau tidak dengan penghalang. Menyentuh punya dirinya atau punya orang lain. Itu ulama berbeda pendapat. Baik, kita baca pandangan para ulama terkait hal ini secara singkat saja. Mengingat ini Bopo Pranoto Hadicoro sudah di samping saya, itu artinya ini kode nih, kayak rampung gitu kan. Baik, ini sudah kode keras ini. Meskipun belum menyodorkan tulisan. Biasanya kode yang lebih keras lagi sodori tulisan 5 menit lagi. Nah, itu berarti sudah harus segera diakhiri. Yang pertama adalah ulama mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sekalipun dengan syahwat, baik menggunakan telapak tangan ataupun bagian dalam jari jemari tangannya. Ini tidak membatalkan wudu. Mazhab Hanafi, gampang diingat. Gimana dalam mazhab Hanafi? Wudu tidak batal, baik dengan bagian dalam tangan atau bagian luar tangan, baik bersyahwat ataupun tidak, selama dia hanya menyentuh dengan tangan. Jadi intinya kalau sentuhannya hanya bagian tangan, baik merasakan atau tidak merasakan, itu tidak ada masalah bagi wudu, kecuali keluar sesuatu.
Jadi asal tidak keluar sesuatu itu tidak batal wudunya. Ini juga mudah diingat dan paling mudah dipraktekkan. Maka kalau ada yang bertanya mengenai masalah menyentuh kemaluan, salah satunya adalah pandangan ulama mazhab Hanafi itu tidak jadi soal. Kenapa tidak jadi soal? Karena pernah ada suatu saat seorang badui yang pada saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya pada saat sholat. Lalu Rasul bersabda bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri dan tidak beliau menyatakan hanya bagian dari tubuhnya sendiri dan hanya bagian sepotong daging. Itu jawaban Rasul. Maka ini kemudian menimbulkan tafsiran dari para ulama di dalam mazhab Hanafi bahwa wudunya tidak batal. Andaikan batal, Nabi pasti akan menyebutkan. Tetapi Nabi memberikan keterangan umum bahwa ini adalah bagian dari tubuhmu. Nah, itu jawabannya seperti itu. Sehingga ulama mazhab Hanafi cenderung bahwasanya tidak membatalkan wudu. Yang dianjurkan hanya mencuci tangannya. Jadi ketika sudah menyentuh kemaluan, maka tinggal cuci tangan ketika hendak sholat. Baik, yang kedua, ulama mazhab Maliki menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Masih sama, ciri khas di dalam mazhab Maliki tadi bersyarat. Maka ini juga harus bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bahwa ia menyentuh zakarnya sendiri yang masih melekat pada dirinya. Kalau ternyata kemudian disupiti, dipotong begitu, lalu kemudian dipegang, itu sudah tidak melekat. Ini menyentuh yang masih melekat. Disupiti, digomule. Tahu disupiti ya? Apa bahasanya? Nah, disunat. Lalu kemudian dibawa pulang, berarti tidak melekat. Kemudian yang berikutnya sudah balik. Kalau belum balik tidak batal. Jadi kalau belum balik tidak batal. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Kemudian yang berikutnya bagian dalam telapak tangan atau bagian samping. Ini bagian dalam telapak tangan atau bagian samping. Jadi syaratnya jelas. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama mazhab Maliki tadi sudah kita sampaikan, menyentuh punya dirinya sendiri. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga tidak ada penghalang. Yang keempat adalah dengan bagian dalam telapak tangan. Nah, kalau atau samping ya. Kalau tidak terpenuhi syarat ini maka tidak batal. Kemudian ulama mazhab Syafi'i, kita percepat ya. Ulama mazhab Syafi'i wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan baik yang masih melekat atau terpisah. Maka intinya wudunya tetap batal. Jadi wudunya tetap batal. Jika tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang sama tidak batal. Jadi gatal digaruk tapi masih pakai sarung, batal enggak? Tidak, karena ada sarungnya. Kecuali kalau tangannya kemudian masuk, maka di situ tidak ada penghalang. Selama masih ada penghalang itu tidak jadi soal. Kemudian yang berikutnya itu dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi bagian dalam telapak tangan. Kalau bukan dalam telapak tangan, maka tidak membatalkan wudu. Maka kalau menyentuh hanya bagian pinggir atau bagian punggung, itu tidak batal. Ini piye carane? Ada yang bisa? Ya? Tidak ada yang bisa ya? Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ini tentang menyentuh kemaluan. Pada prinsipnya ulama mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, baik milik sendiri maupun milik orang
lain, baik anak kecil ataupun mayit, selama menyentuhnya tadi dengan bagian apa namanya telapak tangan. Yang berikutnya adalah pembatal wudhu yang lain adalah murtad. Nah, murtad ini termasuk membatalkan wudhu. Murtad yang dimaksud adalah melakukan pembatal keislaman. Nah, untuk pembatal keislaman silahkan nanti dibaca lagi. Maka kalau melakukan pembatal itu wudhunya batal. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Bila taufik wal hidayah, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Ujiman yang telah menyampaikan kajian fikih 4 mazhab pada kesempatan malam hari ini. Untuk waktu yang selanjutnya kita berikan kesempatan untuk hadirin semua untuk bertanya kepada Ustaz Ujiman. Untuk bapak-bapak bisa disampaikan secara langsung, dan untuk ibu-ibu bisa ditulis di atas kertas, nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Ujiman. Untuk pertanyaan monggo langsung mawon, monggo. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak terkait dengan Tidur. Tadi kan umpamanya, tapi itu pernah kejadian juga. Dia itu tidurnya itu terlentang, tapi dia masih bisa mendengarkan orang ngomong. Nah, orang itu bisa dalam kategori membatalkan wudhu atau belum? Yang kedua, tentang bersentuhan tadi. Di beberapa kasus kan kalau kita bepergian di tempat-tempat tertentu itu kadang tempat sholat itu kan sempit. Nah, keluar masuk ke situ itu bisa jadi sekat antara yang laki-laki dan sama perempuan gitu. Nah, yang dimaksud di situ bersentuhannya apakah seperti tadi menyentuh kemampuan di menggunakan yang depan di sini? Nah, umpamanya bersentuhannya itu menggunakan tangan ini seperti sini. Nah, atau mungkin ini atau mungkin ini, dan itu mengenai baju orang lain, apakah itu juga bisa dalam kategori membatalkan wudhu atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait menyentuh yang dimaksud untuk aula mastumun nisa tadi, bagian-bagian yang tadi sudah disampaikan oleh para ulama yang dapat menimbulkan syahwat. Nah, maka semua bagian itu selama tidak ada penghalang, maka di situ membatalkan wudhu. Baik dengan punggung tangan atau bagian yang lain, maka itu selama tidak ada penghalang. Maka selama masih ada penghalang, kain atau baju atau yang lain, maka itu tidak disebut sebagai menyentuh. Jadi menyentuh itu adalah kulit ketemu kulit. Wallahu alam bishawab. Yang pertama tadi apa? Untuk tidur tadi yang disepakati oleh para ulama adalah naumus sakil, tidur yang terlelap. Kalau tidurnya tidak terlelap, tadi sudah disampaikan selama masih bisa memahami, maka itu tidak dianggap membatalkan. Karena kalau dia buang angin, dia pasti akan sadar. Kenapa tidur dianggap membatalkan? Karena kalau buang angin tidak sadar, tidak terasa. Selama dia masih bisa mendengarkan, masih bisa mengikuti, maka kalau buang angin kemungkinan terasa, maka itu tidak disebut membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun posisi terlentang, selama menyadari kalau nanti buang angin itu terasa, kecuali kalau tidurnya itu lelap. Karena tadi jenengan menyampaikan masih bisa memahami percakapan, berarti kan tidurnya tidak lelap. Ketika buang angin kroso, sehingga ini tidak dianggap sebagai pembatal wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro.
Terima kasih hingga tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Mujiman. Semoga bisa menambah wawasan dan keilmuan kita dan menjadi amalan kita untuk bekal dalam beramal di dalam mengamalkan agama Islam ini.